Baik, selamat bertemu kembali ya. Sudah lama saya tidak live nih guys, karena cuacanya buruk di Aceh nih. Jadi beberapa hari ini telah terjadi angin kuat di sini ya. Jadi saya tidak sempat syuting nih guys. Alhamdulillah hari ini cuacanya lumayan bagus nih guys. Sudah bisa melihat matahari terang lagi ya. Beberapa hari yang lalu mataharinya gelap. Anginnya juga seperti angin topan guys. Jadi hampir seluruh Aceh itu ya, termasuk di tempat saya ini ya di Banda Aceh. Jadi cuaca hari ini lumayan cerah ya. Nelayan juga sudah mulai melakukan aktivitas kembali sebagaimana biasa. Lokasi tempat saya pun masih tetap sama nih guys, di warung kopi Kampung Nelayan Deah Raya Banda Aceh. Suasana pagi seperti ini guys. Jadi beberapa hari yang lalu ini aktivitasnya tidak seperti ini nih guys, karena cuacanya kan tidak bagus. Angin kencang, kemudian langitnya gelap, dan hujan badai begitu. Jadi lebih banyak orang melakukan aktivitas di luar dibandingkan lebih banyak orang melakukan aktivitas di dalam rumah dibandingkan di luar karena cuaca buruk. Tapi hari ini alhamdulillah cuacanya cerah. Jadi sudah seperti normal kembali ya. Banyak orang melakukan aktivitas di luar, termasuk para nelayan ini nih guys. Jadi para nelayan itu sudah mulai melakukan aktivitas kembali mereka. Persiapan diri untuk melaut kembali, tidak seperti beberapa hari sebelumnya. Ada sekitar mungkin 5 hari guys berturut-turut itu anginnya kuat, kemudian hujan badai begitu. Alhamdulillah hari ini cuacanya cukup baik, sudah bisa melihat matahari terang kembali. Jadi kita bisa melihat para nelayan itu mereka sudah mulai merencanakan melaut kembali, dan mereka sudah mulai bekerja sama di dalam melakukan aktivitasnya. Kalau beberapa hari sebelumnya nih guys, itu langitnya itu hitam kelam. Ada beberapa hari ya, kemudian hujan badai, anginnya kencang sekali. Jadi banyak orang-orang yang tidak melakukan aktivitas di luar ya, termasuk para nelayan, mereka berlibur. Karena gelombangnya tinggi begitu di lautnya. Sekarang sudah mulai mereda ya, walaupun sedikit mendung ya masih. Tapi dibandingkan beberapa hari sebelumnya lumayan sudah ada lebih bagus ya. Sebagaimana biasa ini kopi yang saya pesan nih guys, kopi pahit. Jadi para nelayan ini setelah melaut mereka bersantai sambil mengobrol mereka di warung kopi. Jadi lumayan enak nih guys tempatnya. Mereka para nelayan setelah bekerja semalaman, kemudian mereka sampai kembali membawa ikan dan bersantai ria ya di sini sambil menikmati sarapan dan minum kopi. Dan saya tapi ikut bergabung nih guys, karena suasananya enak nih guys. Jadi saya bisa menikmati, walaupun saya bukan nelayan, tapi saya minum kopinya di kampung nelayan nih guys. Jadi saya sambil berolahraga sekitar 30 menit perjalanan ya ke tempat ini dari sekitar Masjid Raya begitu. Di sini saya ikut bersantai bersama dengan para nelayan yang setelah mereka pulang seharian semalam. Karena suasananya enak ya, suasana di warung kopi ini. Suasana warung kopinya santai, jadi saya ikutan santai nih guys, walaupun saya tidak mencari ikan begitu.
Karena tidak ada di tempat lain suasana seperti ini ya, nyaman begitu ya. Nah, itu perahu itu sudah menghadap ke laut tuh guys, sudah siap-siap mau berangkat tuh. Mudah-mudahan nanti malam juga cuacanya cerah. Jadi para nelayan itu bisa melaut kembali. Mereka biasanya melaut itu pagi sekali guys, sekitar jam 3 malam. Nah, jadi jam 3 atau jam 4 malam mereka melaut. Dan pulangnya sekitar jam 8 pagi. Saya tanya mengapa perginya malam-malam, karena menurut informasi saat malam hari itulah ikan banyak. Jadi mereka berangkatnya malam begitu. Tapi kalau beberapa hari sebelumnya cuacanya kan buruk. Jadi gelombangnya tinggi, gelombang laut tinggi. Jadi mereka tidak melaut. Nah, itu persiapan para nelayan sebelum berangkat tuh guys. Mereka merapikan jaring-jaringnya dulu. Jadi tidak langsung berangkatnya. Harus ada persiapan dulu begitu. Karena kalau tanpa persiapan ke laut, itu kan berisiko sekali guys. Karena tanggung jawab sendiri keselamatannya. Jadi para nelayan itu mereka orang-orang yang berani ya, mereka menantang maut. Dan mereka sudah menguasai alam laut, maksudnya menguasai alam di sini, mengetahui informasi sebagian, ada pengetahuan bagaimana mereka kapan berangkat, bagaimana persiapannya begitu. Bukan menguasai alam seluruhnya guys, itu kan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam ya. Kalau kita sebagai manusia itu hanya sebatas pengetahuan yang kita miliki. Apapun pekerjaan kita itu harus ada ilmunya begitu. Agar yang kita kerjakan itu menjadi maksimal hasilnya. Nah, jadi begitu ya, apapun ya, termasuk nelayan ini mereka tahu mereka itu ilmunya, ada ilmunya mereka itu bagaimana menangkap ikan, bagaimana caranya, kemudian kapan waktu yang bagus, dan kapan mereka harus kembali begitu. Jadi tidak segampang yang kita duga begitu. Ada persiapannya sebenarnya. Termasuk salah satunya transportasi yang dipakai untuk melaut. Itu harus aman benar ya. Tidak ada yang bocor. Kemudian mesinnya juga harus stabil. Itu kopinya belum saya minum nih guys. Nanti setelah saya syuting guys, saya minum. Saya senang sekali mampir di sini berkali-kali nih guys, karena tempatnya nyaman ya. Dan di dalam pekerjaan apapun, kerjasama itu sangat penting guys. Kita harus saling bekerja sama satu sama lain agar pekerjaan kita hasilnya menjadi lebih baik. Memang ada pekerjaan yang dikerjakan secara individual. Biasanya itu sebagai pengambil keputusan terakhir begitu. Dan hasil keputusannya pun bukan secara pribadi biasanya itu. Sebagai orang yang bekerja sebagai pengambil keputusan, biasanya mereka melakukan rapat terlebih dahulu guys. Dipertimbangkan secara matang bagaimana supaya hasil keputusannya itu yang terbaik ya, yang bagus hasilnya gitu, yang positif. Jadi kalau keputusan yang sembarangan biasanya itu seorang pemimpinan tanpa pertimbangan ya. Jadi orang-orang nanti yang bekerja di perusahaan atau di kantor, mereka akan, atau apalagi secara skala pemerintahan itu bisa kurang bagus efektif nanti. Nah, jadi itu ya, termasuk saya amati ini para pekerja nelayan ini, mereka kerjasamanya tinggi sekali ya mereka. Saat mereka melaut itu mereka ada koordinasinya itu.
Misalnya waktu mereka berangkat itu secara bersamaan, atau ada yang berangkat duluan misalnya, dan bertemunya di tempat yang sama biasanya. Bukan berarti dempet ya guys ya, seperti perahu itu ya. Kalau perahu itu dempet, bagaimana nangkap ikannya nanti guys hasilnya? Maksudnya di dalam satu kawasan itu mereka ada blok-bloknya begitu. Misalnya di blok A, mereka posnya disitulah mereka mencari ikan. Kemudian blok B, blok C begitu. Setelah mereka sudah melakukan atau sudah merasakan cukup waktunya atau sudah ada batasan jamnya, lalu mereka pulang kembali bersama-sama. Jadi secara bersamaan mereka ya, karena kalau secara individual kita melaut, apalagi berjam-jam begitu, kalau ada sesuatu hal yang tidak diinginkan kan nanti susah guys. Kan tidak mungkin kita minta tolong dengan ikan yang di bawah laut guys. Jadi harus ada persiapannya. Nah itu bikin perahu saya tuh guys, itu prosesnya lumayan lama itu, berbulan-bulan itu. Saya tanya dengan nelayan itu lumayan prosesnya. Karena harus teliti benar ya. Karena ini kan transportasi yang dipakai sehari-hari. Harus teliti benar bagaimana tahan ombak, misalnya ombak yang menggoyangkan perahu mereka. Kalau digoyangkan ombak langsung masuk ke air, terbalik atau tidak, atau mengikuti irama ombak begitu. Jadi itu semua ada teknik atau ilmunya guys. Nah, jadi menarik kita ya kalau memperhatikan semua jenis pekerjaan itu, ternyata itu ada ilmunya masing-masing. Nah, termasuk ilmu ini nih guys, yang saya sedang syuting nih guys, itu ada ilmunya juga ya guys. Ilmunya misalnya cari tempat yang menarik ya, terus pencahayaannya bagaimana ya, terus suaranya bagaimana supaya tidak terganggu dengan suara yang waktu kita berbicara begitu. Yang saya heran tuh guys, laut ya, walaupun sehari-harinya kita tangkap ikan, tidak habis-habis itu. Jadi kita tidak bisa menaksir berapa miliar ikan yang ada di dalam laut itu, karena tidak habis-habis dimakan setiap hari ya. Nah itulah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh misteri guys. Kita sebagai manusia hanya menikmati saja makanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tugas kita hanya melakukan apa yang diperintahnya dan menjauhkan apa yang dilarangnya begitu guys. Dan jangan lupa bersyukur di atas anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan rezeki kepada kita, baik rezeki siang dan malam ya, baik rezeki berupa harta, benda, dan kesehatan gitu. Itu pohon-pohon yang bisa kita lihat di situ guys, itu pohon bakau gitu ya, pohon bakau yang terbawa ombak saat terjadinya tsunami. Jadi dari sini jaraknya itu lumayan, ada sekitar 5 kilo tuh guys. Nah, jadi dari laut itu biji-biji pohon bakau itu terbawa. Nah sampailah ke tempat ini guys, tumbuhlah sampai sekarang pohon itu. Itu pohon bakau itu ya, pohon bakau yang dibawa dari jarak 5 sampai 7 kilo. Nah ini dulunya ini sebenarnya tempatnya dermaga ini termasuk luas dermaganya.
tapi sekarang terpotong-potong tuh guys. Jadi seperti danau begitu ya, danau kecil. Setelah terjadi tsunami banyak perubahan biologis, fisik tanah ya. Ada yang tadinya tidak ada air menjadi perairan begitu. Sebaliknya yang tadinya tanah menjadi tertutup air hingga saat ini. Nah, ini kopi yang saya pesan nih guys. Seperti biasa itu kopi hitam pahit, dan nasinya ini nasi gurih nih guys. Nasi gurih dalamnya telur dadar nih guys. Harganya hanya 6.000. Kopi harganya 3.000 guys. Hanya 9.000 ini saya makan di warung kopi nelayan. Makanannya enak, kopinya enak, harganya murah, pemandangan bagus. Nikmat mana yang kau dustakan guys? Jadi benar-benar nikmat sekali nih, nikmat luar biasa. Pemandangan bagus, masuk ke warung kopi ini makanannya enak, harganya murah, tidak pakai tiket. Nah ini ya di kampung Diah Raya di Banda Aceh. Kalau dari Masjid Raya itu sekitar 30 menit jaraknya, tidak begitu jauh. Cuma ini pagi saja ya, sampai jam 12 itu sudah tutup ya. Karena memang untuk sarapan pagi ini sebenarnya. Kita lihat isinya nih guys, isi nasi gurih yang harganya hanya 5.000 nih guys. Ada lauknya telur dadar. Assalamualaikum salam Mbak Nun. Nah, jumpa lagi Mbak Nun ya. Udah lama nggak jumpa nih Mbak Nun ya. Sudah sarapan belum Mbak Nun? Ini nasi gurih telur dadar di Warkop Nelayan Diah Raya Banda Aceh Nika. Nah ini ya penampakannya ini guys. Nah itu telur dadar ya, ada tumisnya, ada sayurnya itu. Jadi nasi gurih telur dadar hanya 5.000 harganya nih. Oh nasi goreng ya, enak ya Mbak ya, makan nasi goreng pagi-pagi ya. Di sana cuacanya bagaimana Mbak? Di kalau tidak salah di Jawa Timur ya Mbak ya lokasinya. Oh ya, terima kasih Mbak Dun sudah like. Nah, di Jawa Timur bagaimana cuacanya itu sehari ini? Kalau di sini di Aceh kan beberapa hari ini cuacanya kurang bagus nih. Ada anginnya, angin topan, kemudian cuacanya gelap terus begitu ya beberapa. Baru hari ini lumayan sudah normal ya. Dan beberapa hari para nelayan itu tidak pergi ke laut.
ini kopinya nih Kak. Saya sambil menikmati ya makanannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nasi gurih, kalau di Jakarta disebutnya nasi uduk, kalau di Malaysia disebutnya nasi lemak, kalau di sini disebut nasi gurih. Jadi lauknya macam-macam, ada telur, kadang-kadang ada ikan teri, kadang-kadang ada ayam, yang mana suka-suka ya. Dan sebentar habisnya ini ya. Jadi kalau mas kita di atas jam 10 sudah habis ini. Nah, hari ini masih ada ini, saya kebetulan. Agak siangan saya datang, biasanya lebih pagi ini saya. Karena baru terang ya mataharinya. Nah itu pemandangannya tuh Mbak Nun, terang ya. Di sana di bagaimana cuacanya di Jawa Timur? Terang nggak cuaca? Langitnya bagaimana? Terang di sana ya? Biasanya saya makan pakai tangan nih guys. Di sini rata-rata orang makan pakai tangan. Cuma karena saya pegang HP kamera, kalau pegang tangan kan jadi kotor kameranya nanti, lengket.
Sudah mulai mendung lagi nih guys. Bentar lagi hujan lagi kelihatannya. Sudah mulai mendung lagi. Oke, sampai di sini dulu informasinya ya. Sampai jumpa. Terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.